dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Let's enjoy the presence. Let's enjoy Jesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korban syukur kami angkat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman yang kan Kau sudah siapkan kepada kami. Dan terima kasih Engkau kirim hamba-Mu, Engkau kirim firman-Mu. Dan berbicara dan menyembuhkan kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Dalam ibadah pada hari ini. Saya ingin kita membaca satu firman Tuhan. Saya tadi waktu kita penyembahan Tuhan mengingatkan saya ini sebelum nanti kita akan mendengar firman Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin saudara. Dikatakan bahwa firman sewaktu kita perhatikan, sewaktu kita arahkan, be attentive, sewaktu kita penuh perhatian kepada firman itu. Dan kemudian kita tidak mengizinkan dia menjauh. Artinya setiap kali ada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman, kita tidak mengizinkan firman itu lalu begitu saja, tetapi kita harus memegangnya, menyimpannya, artinya merenungkan seperti sebuah harta. Dan kan dikatakan itulah yang akan jadi kehidupan. Amin saudara. Apa yang menjadi kehidupan bagi kita? Firman. Dan dikatakan kesembuhan. Siapa yang percaya bahwa hanya oleh firman kita disembuhkan. Amin saudara. Oke, pada hari ini kita sebelum nanti kita akan masuk lagi dalam penyembahan dan dalam doa kesembuhan. Saya ingin kita mendengar sebuah kesaksian ini. Ini satu kesaksian yang saya aja baru dengar. Padahal saya udah kenal beliau sejak sebelum dunia dijadikan katanya ya. Haleluya ya. Sebelum dunia dijadikan aku sudah mengenal engkau dalam kandungan ibumu. Saudara, Ibu Esra dan Pak Ivan ini pasangan yang kami kenal jauh sebelum mereka menikah. Jadi Ibu Esra bahkan sejak remaja ya pemuda saya mengenal beliau dan kemudian meniti karir di dalam ini sebenarnya kantornya dia nih Sinarmas ini karena beliau dulu adalah bankers di BII sebelum ini jadi Bank Sinarmas dan dia melayani dan tiba-tiba saya dengar kemarin bagaimana beliau pernah kena jantung yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Dan waktu saya bilang begitu, saya bilang Esra bisa gak kamu memberkati saudara-saudara kita di dalam The Connection. Dan untuk mereka punya iman, percaya bahwa Yesus yang ajaib itu. Kita tadi nyanyi Yesus ajaib. Saudara tahu salah satu keajaiban Tuhan apa? Mencipta. Menjadikan sesuatu yang baru. Amin. Nah hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Esra. Dan mari kita siapkan hati kita, berikan tepuk tangan yang meriah, sambutan dari The Connections. Silakan Bu Esra.
Makasih Pak Markus. Makasih Bu Vivi untuk kesempatan sore hari ini bisa berbagi berkat buat semua keluarga besar di The Connection. Jadi banyak sekali kebutuhan untuk sembuh dalam kehidupan manusia di muka bumi ini ya. Termasuk saya. Kita butuh kesembuhan. Dan saya secara pribadi percaya Tuhan masih menyembuhkan sampai hari ini. Dan Yesus yang kita sembah, dia penyembuh. Saya baca di Alkitab itu waktu saya sakit, saya cari semua kata-kata tentang sembuh. Jadi karena sudah online enak banget ya, tinggal ketik Google sembuh, keluar semua tuh yang ada kata sembuhnya. Lalu saya percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan saya. Kenapa bisa percaya gitu? Ya, banyak sembuh di Alkitab. Berarti itu juga buat saya. Dan umur saya waktu itu 35 ya. Jam 2 pagi saya bangun tuh karena jantung saya tiba-tiba berdebar-debar dan itu benar-benar debarnya itu kelihatan sampai ke baju gini. Begini, ya itu sebenarnya sih tinggal copot ya kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Saya takut banget gitu. Nah otomatis sebagai perempuan yang menikah tangan saya langsung gini dong bangunin suami kan. Langsung fun gitu. Secara refleks saya bangun tangan langsung nyari suami. Bukan cari Tuhan dulu, bukan. Bukan cari firman dulu, enggak. Itu refleks saya. Langsung cari suami. Terus suami saya bangun, kita berdua pegangan tangan. Saya bilang, Van lihat jantung saya. Gini, Ivan juga... Hah, kenapa kamu nggak tahu? Terus ayo kita doa. Makin bahasa roh, makin cepet. Karena kan bahasa rohnya sambil takut. Rabasaka, tambah kenceng. Van bukannya tambah diem, tambah kenceng Van gitu. Terus saya ngerasa kayak kecekek gitu ya. Suami saya bilang, kita ke rumah sakit. Nah, udah doa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya dibaringin di UGD. Nunggu dokter jantungnya sejam. Karena itu tengah malam kan jam 2, jadi harus cari dokter jantung, katanya rumahnya di BSD. Tapi mungkin sambil dia mandi pakai baju gitu ya. Pokoknya saya, nih dokter lama amat jantung ini udah mau copot gitu kan. Tapi selama saya nunggu dokter, saya tuh di mulut saya keluar Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Mulut saya sih bilangnya saya tidak takut bahaya, padahal asli saya takut banget gitu. Jadi antara mulut dengan hati tuh gak sama, tapi saya tetap mengatakan firman. Pasti Bapak Ibu ngerti lah maksud saya ya, pernah kan kayak gitu? Kita ngomong firman tapi sebenarnya hati kita takut. Tapi mulut kita bilang aku tidak takut bahaya. Nah di situ saya belajar ya bahwa iman saya belum bangkit. Tapi firman tetap aku ucapin. Nah bukan berarti ketika firman kita ucapin terus saya takut. Itu gak berguna, itu tetap berguna. Tapi saya masih takut. Nah saya belajar di situ ya. Berarti nunggu dokter aja saya bisa mati ya gitu. Berarti saya mendingan cari Tuhan. Situ saya sadar gitu, walaupun saya ke rumah sakit, saya tetap nunggu profesor. Tapi kan yang bisa detik ini, saat ini bisa saya pegang itu kan ternyata firman Tuhan, even gak dokter gitu. Saya gak diapa-apain kan. Mereka gak berani sampai datang dokter jantung. Nah ketika dokter jantung datang, dia cuma ngomong gini, oh kamu saya tenangin aja ya, ini mah kayak gini bawaan. Hah, kok dokter udah tahu bawaan? Iya ini namanya kelainan irama jantung ini adalah dari lahir kamu udah kayak gini. Saya gak pernah kayak gini dok, baru sekali. Nah, dia bilang besok saya observe kamu. Saya disuntik gak tahu suntik apa, pokoknya saya jadi tenang. Lama-lama detak jantung saya balik, terus saya dikasih obat apa main tate gitu katanya supaya jangan stroke. Karena terlalu cepat, jadi biar gak pecah pembuluh darahnya saya diminumin obat. Habis itu saya suruh pulang, udah. Besoknya saya suruh datang lagi, diperiksa semua hasilnya sama. Ini penyakit jantung bawaan dan kamu gak bisa sembuh. Saya kecewa, saya tanya dokter sekolahnya apa sih? S3, lulusan Jerman. Saya bilang percuma dong ya lulusan Jerman gak bisa jamin saya sembuh. Loh emangnya kita dokter bisa menjamin sembuh katanya. Kami cuma membantu. Di situ ya hari itu saya benar-benar ngerasa gak guna. Saya butuh yang bisa ngejamin saya sembuh.
Nggak bisa loh Bapak Ibu, even dokter aja nggak bisa jamin kita sembuh. Dia bilang, I cannot guarantee you sembuh, tapi I'm gonna do my best untuk tolong kamu. Saya nggak puas. Saya cari dokter yang bisa sembuhin saya, ada nggak? Nggak ada, itu penyakit bawaan katanya. Jalan keluar apa dok? Saya kateter. Ya saya baru 35 udah di kateter, terus sembuh? Enggak, 50-50. Loh kok bisa? Karena kalau yang kesetrum saya potong, bisa aja yang lain lagi nanti korslet juga. Jadi ngapain dokter kateter saya? Ya kan 50%. Jadi saya harus apa? Gak boleh makan coklat, gak boleh minum susu, gak boleh makan keju. Semua yang enak-enak gak boleh. Terus saya makan apa? Sayur-sayur dan seumur hidup. Iya kalau kamu mau hidup panjang umur. Kata saya, gak guna nih semua nih kedokteran. Udah saya pulang, tapi saya ikutin, saya minum obatnya. Karena dia bilang, lu kalau gak minum obat ini nanti jantung lo kumat, pecah pembuluh darah, lu mati. Kita tuh hopeless banget loh menghadapi dunia kedokteran ini loh Bapak Ibu. Tapi kan kita gak ada pilihan, maksudnya kita tetap punya pilihan, tapi kan kita gak berani menolak kedokteran ya, gak berani saya gitu. Akhirnya saya pulang, saya ikutin semua omongannya karena waktu itu saya ada insurance, saya ke Singapura, nggak bayar ini, saya pikir saya ke Singapura cari lagi dokter. Saya cari dokter yang bisa jamin saya, cari lagi profesor. Ingat banget tuh di Glen Eagle, kurang keren apa tuh rumah sakit, ya kan? Dapat dokter profesor lulusan Edinburgh. Saya pikir ini bisa garansi. Jawabannya sama, 50-50. Lu gue kateter, bisa sembuh, bisa enggak. Dan seumur hidup penyakit lo ini nggak akan bisa sembuh. Dokter juga S3, saya bilang iya, nggak guna. Kok gak guna? Aku mau dokter yang bisa garansi aku sembuh. Karena saya udah ngerasain ya mama saya meninggal. Mama saya tuh meninggal umur 39, ini 35. Berarti anak saya lebih parah lagi kan nanti hidupnya gitu. Ya saya bilang, mama saya aja 39 meninggal, hidup saya kayak malam mati lampu. Apalagi saya 35, anak saya 4 masih baby-baby. Tidak, saya tidak mau mati Tuhan. Nah saya gak tahu ya, orang-orang selalu bilang kita gak boleh ngatur Tuhan. Tapi kali itu saya masa bodoh. Walaupun saya nggak bisa ngatur Tuhan, tapi saya yakin saya anak Tuhan dan saya bisa negosiasi sama bapak saya gitu. Ya, jadi terserah lah mau orang teologi mau ngomong apa, ini hidup saya. Ya, jadi saya datang sendiri ke Tuhan malam setelah dari Singapura saya masuk kamar. Saya gini sama Tuhan, kalau udah ada hal-hal yang nggak bisa saya beresin, saya sama Tuhan tuh punya gaya sendiri gitu. Saya kalau udah sama Tuhan gini, Tuhan kita harus bicara. Nah itu udah parah gitu ya. kita Tuhan kita harus bicara. Jadi saya kalau udah gitu masuk kamar, tutup pintu, even suami saya juga nggak tahu apa yang saya bicarakan. Itu urusan saya pribadi. Ke surga nggak boncengan loh. Ya kan? Kita ke surga sendiri, ditanyain juga ntar sendiri. Ngapain apa-apa harus sama suami? Kan enggak gitu. Jadi dalam hal iman, saya yakin kita sama Tuhan tuh pribadi hubungannya. Personal banget, kadang-kadang bahkan kita gak bisa cerita sama orang. Kenapa saya gak pernah saksiin ini? Ya karena buat apa, ntar jadi pada bingung. Ketika teman saya sakit kanker dan saya didorong Tuhan untuk bersaksi, baru saya bersaksi. Sometimes, ya iyalah Bapak Ibu juga yang udah nikah, masa nyeritain gimana berhubungan intim sama pasangannya, kan enggak. Jadi sama Tuhan itu ada loh hal-hal pribadi urusan kita personal sama Tuhan yang kita gak bisa cerita orang. Gitu, sampai sudah waktunya, sudah genap, Tuhan izinkan baru. Ada juga yang mungkin kayak Maria kan, saya belajar Maria itu kan katanya menyimpan semua itu dalam hatinya, gak diceritain sama siapa-siapa. Waktu dia tahu dia bakal hamil, Maria itu tutup mulut loh. Jadi saya belajar, oh kayak gitu ikut Tuhan. Ya pokoknya belajar Alkitab lah, liatin gimana orang-orang di Alkitab, kita juga belajar gitu. Nah saya bilang Tuhan kita mesti ngomong, gini ya Tuhan, saya gak mau mati. Pokoknya Tuhan, aku baca nih di Alkitab nih, itu banyak ya, ada juga Pak Markus pendeta yang bilang Tuhan tuh gak menyembuhkan semua orang. Ya udahlah terserah lah, tapi banyak juga saya baca Tuhan menyembuhkan semua orang. Ada gitu di perjanjian baru itu, dia menyembuhkan semua orang. Jesus heal all the people yang ngikut-ngikut ada. Walaupun mungkin ada juga yang gak disembuhin, tapi karena saya mau sembuh, mata saya ngelihatnya yang dia sembuhin orang gitu. Nah satu hal yang bikin saya berani adalah gini loh, kok perempuan yang 12 tahun sakit itu kan bukan anak Tuhan. Tuhan juga gak tahu nama dia. Bener gak? Waktu pegang bajunya aja, siapa nih pegang-pegang gue kan gitu. Mana dia Esra gitu, enggak. Dia even gak tahu nama perempuan itu. Tapi kenapa
kenapa perempuan itu berani banget pegang jubah Tuhan. Terus dia bilang, gue pasti sembuh kalau gue pegang. Pasti kan dia nekat kan. Ya saya nekat juga lah. Gitu. Jadi saya berpikir kalau dia aja yang bukan anaknya nekat. Masa saya anaknya gak berani nekat sama bapak saya yang udah tahu bapak saya penyembuh. Terus saya masih nanya, sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Ngapain saya kayak gitu? Kalau itu 50-50 Tuhan nyembuhin saya, ya udah saya 50% yang sembuh. Gitu, jadi ini iman saya pribadi. Karena saya udah tahu yang namanya gak punya mamah tuh sakit. Saya gak mau anak saya ngalamin kayak gitu. Jadi saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan mau sembuhin saya. Perempuan itu aja Tuhan gak kenal sembuh. Terus Tuhan gak marah kan, balikin kuasa gue, enak aja lo ngambil-ngambil. Enggak kan? Habis ditarik jubahnya kan kuasanya keluar. Apa Tuhan marah, pulangin kuasa aku? Enggak kan? Even perempuan yang bilang, iya gak apa-apa. Kan anjing juga makan remah-remah dari yang jatuh dari meja anak. Ini 2 perempuan kan berani. Saya juga mau berani dong. Bapak aku mau berani. Sembuhin aku. Dah itu doa saya. Nah selama saya berdoa seperti itu 7 tahun penyakit saya kumat terus. Tuh itu 1 bulan bisa 3 kali. Gak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang deket. Dan ini saya ada sahabat Nila, saya pernah ngajar di Bandung. Wah dia kumat lagi, biasa aja lagi minum, pokoknya gak tahu kapan dia kumat. Lagi minum teh, tek gitu, saya langsung ngerasa tuh kayak listriknya tak gitu. Langsung deng 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 deng, udah kayak gini. Nila, gue mesti ke rumah sakit Nil, ini mesti disuntik Nil gitu. Temen saya pada nangis, takut. Ya dia takut apalagi saya gitu kan. Terus suami saya pernah juga di pesawat Bapak Ibu lagi mau ke Amerika. Tahu dong penerbangan Amerika 20 jam gitu ya. Kumat dia, teng gitu. Aduh di pesawat. Saya punya pilihan ya. Saya takut teriak-teriak, nangis-nangis. Atau saya pegang firman. Tapi yang saya mau ceritain ya. 7 tahun itu saya belajar gimana pegang firman. Itu saya belajar pegang firman tuh antara hidup dan mati gitu. Nah jadi waktu di pesawat saya lihat suami saya takut. Waktu di Bandung saya lihat teman saya takut. Orang-orang pada takut. Sayanya sih makin berani. Karena saya makin kayak iman saya makin bangkit. Karena firman Tuhan tuh saya ucapin terus. Salah satunya yang saya dapat banget tuh di Mazmur 107 ayat 20. Dia mengirimkan firmannya dan dia menyembuhkanku. And he sent his word and then he heals my disease. Saya tadinya gak ngerti apa sih maksudnya gitu. Ternyata nih Bapak Ibu dalam perjalanan itu saya ngerti firman Tuhan itu punya tugas. Jadi firman Tuhan tuh ada kuasanya, dia hidup. Dan dia akan melakukan apa yang dikatakannya gitu. Jadi yang bikin saya sembuh itu sebenarnya bukan saya. Firman Tuhan yang saya pegang, yang saya ucapkan, itu tuh dia kerja. Jadi dia yang nyembuhin saya. Makanya kalau orang pegang itu firman, the word of God is power. Dia bisa bikin yang gak ada jadi ada. Makanya di Kejadian 1 kan dia menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Siapa? Firman, dan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus ngomong apa aja jadi kan. Nah jadi kalau firmannya itu di mulut saya, hati saya kan sebenarnya masih takut. Tapi doesn't matter karena firman yang saya ucapkan itu dia akan kerja. Pertama-tama dia bangkitin iman saya. Ketika iman saya bangkit, saya agree dengan firman itu, pikiran, mulut, hati saya jadi sama, that's it, boom. Prosesnya itu menyatukan ini. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh, tapi ininya deg-degan, itu kan belum nyatu. Terus pikirannya, mati gak ya gue, tapi mulutnya, Tuhan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkanku. Itu kan gak nyambung. Nah Walt Disney aja ngerti. Kalau ini satu jadi. Jadi sebenarnya kitanya yang berproses bukan firman-Nya. Firman-Nya itu udah iya dan amin. Kalau dia bilang dia menyembuhkan penyakitmu. Itu udah jadi. Tapi untuk itu jadi kenyataan buat saya mesti align sama firman itu. Dan itu takes 7 years buat saya. Karena untuk saya lihat ini begini, firman bilang aku disembuhkan, kan kayak kita jungkir balik ya. Kayak ini apa sih kayak orang gila gitu kan. Ya emang iya kalau udah mulai gila bagi dunia baru waras bagi Tuhan. Kalau orang dunia bilang, lu waras, berarti kita gak waras di dalam Tuhan. Pasti beda, gak mungkin sama. Jadi bagi saya mempercayai firman tuh saya udah kayak setengah gila, setengah waras gitu. Sampai saya akhirnya yakin saya pasti sembuh.
Nah, ketika saya lihat orang-orang ketakutan, saya jadi kesian. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, kita perlu bicara lagi. Masuk kamar, itu kayak kalau kita rapat sama presiden tuh rapat serius gitu ya. Kita mah doa di mana aja, tapi kalau Tuhan kita harus bicara gitu ya. Tuhan kita harus bicara lagi. Gini ya Tuhan, Tuhan lihat kan muka suami saya ketakutan. Tuhan lihat kan muka teman saya ketakutan. Saya sih udah makin berani Tuhan. Tapi gini ya, saya ini kan jadi berkat. Jangan jadi beban orang lah Tuhan. Udah 7 tahun saya juga udah capek gitu. Berani gak gitu sama Tuhan? Saya mah berani, kenapa? Lah, dia bapak saya. Dan saya kan gak ngomong-ngomong sama orang. Pak Markus aja suruh saya sharing, makanya saya sharing. Kalau gak juga saya gak sharing. Saya bilang gini, Tuhan, aku tuh denger ya dulu ya, waktu saya remaja, ada bukunya Robert Liardon tuh zaman dulu. Katanya di buku itu, di surga tuh ada jodoh digantung, ada mercy, ada rumah, ada ginjal, ada mata. Yang kagak pernah diambil-ambil karena Tuhan tuh udah sediain buat anak-anaknya. Tapi anak-anak itu gak pernah ngambil. Jangan-jangan ada jantung saya di situ kegantung-gantung, gue bilang gitu kan. Kalaupun gak ada, saya yakin adain aja Tuhan. Saya butuh jantung, ini udah gak kepake nih Tuhan, ini rusak nih Tuhan. Parah nih bikin takut orang. Udahlah Tuhan, saya mulai hari ini terima jantung yang digantung-gantung di surga buat saya satu, saya ambil. Udah, jadi setiap hari apa yang saya katakan? Dia menyembuhkan penyakitku, dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan aku dan memberi aku jantung baru. Ya, saya tiap hari deklar, He sent His word and then He give me a new heart. Tiap hari Bapak Ibu. Saya udah lupa. Nah itu berarti iman udah bangkit. Ketika kita udah gak khawatir sama keadaan kita. Sakit ya? Lupa. Nah itu udah iman. Selama kita masih mikirin terus. Berarti kita lagi berproses iman kita bangkit. Tapi ketika kita udah biasa aja. Sampai saya biasa aja loh. Kalau dia udah diam. Dia diam lupa. Gak percaya kan saya juga, nurut. Firman Tuhan, jantung Anda aja nurut kalau Anda percaya. Bener, ini badan ini sama firman Tuhan nurut. Ya ampun, masa gak percaya orang badai di tengah danau aja nurut. Ketika diucapkan dengan iman. Makanya saya percaya banget yang namanya firman yang diucapkan. Kenapa? Aku udah ngalamin. Beda, gak bisa tambah takut. Gak bisa ngelawan pikiran takut dengan pikiran. Lawan pikiran takut dengan perkataan firman. Jadi emang mesti cerewet dan gak boleh males. Kalau Anda tanya, berapa banyak serak kamu declare firman Tuhan? Jutaan kali. Dan saya gak pernah ngomongin penyakit saya. Gak pernah curhat sama orang yang saya omongin firman. Makanya saya yakin Tuhan lihat anak aku ini percaya. Dia pasti hatinya tersentuh. Karena apa? Ya perempuan itu juga nyentuh hatinya. Karena kalau kita pegang firman padahal keadaannya terbalik. Emang Tuhan gak tersentuh? Tersentuh lagi. Lama-lama dia bilang malaikat kesian tuh ntar lama-lama gila udah sembuhin aja lah. Ya kan biar jangan serius banget. Jadi waktu itu teman saya bilang gini, sakit jantung lu gimana? Iya gue sakit jantung kenapa gue jadi lupa gitu kan. Nah satu hari teman-teman lagi Bapak Ibu. Saya lagi tidur jam 2 pagi. Saya bangun. Saya kan orang insurance. Jadi saya ngerti kan definisi serangan jantung. Saya tahu itu ada rasa menusuk dari depan sampai belakang. Badan kita keringetan, kepala kita sakit. Dan pokoknya kita gak bisa bangun, sakit banget. Definisinya percis. Mesti itu sih serangan jantung menurut saya. Jadi waktu saya bangun jam 2. Tangan saya gini kayak biasa mau bangunin suami. Tapi saya dengar loh Roh Kudus bilang, gak usah. Siapa nih ngomong gak usah? Oh saya tahu Roh Kudus. Kenapa? Karena waktu dia ngomong gak usah, saya yang tadinya takut jadi gak takut. Nah Tuhan tuh kalau ngomong ya tanda-tandanya, kita jadi gak takut. Gak usah katanya. Oh gak usah. Oke. Terus Tuhan, ini badan saya basah. Tuhan sakit banget nih, bantal semua basah. Saya kenapa Tuhan gitu kan. Kupikir aku kenapa? Tapi saya gak pikir saya mau mati. Karena kan saya udah ada iman, udah bangkit iman saya udah gak takut. Terus saya bilang Tuhan ini saya harus ke dokter loh. Ini serangan jantung loh. Tapi dia bilang apa? Enggak, kamu minum Promax.
Bapak Ibu bingung, kok bisa percakapan sama Tuhan? Bisa lah, namanya juga anaknya. Kemenangan besar itu dimulai dari kemenangan hari-hari. Hubungan kita sama Tuhan sampai surga itu dari percakapan hari-hari dong. Iyalah, bukan mukjizat gede-gede. Saya sembuh perjalanan hari-hari. Dia bilang, kamu gak usah ke dokter. Terus ada yang bilang, Kristen kayak gini nih, mati nih Kristen kayak gini. Saya langsung bedain, ini ada dua suara. Satu bilang gue Kristen bego, yang satu bilang gak usah ke dokter. Yang mana nih suara Tuhan? Saya tahu lagi, yang bilang saya bego pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan gak mungkin bego-begoin anaknya. Iya kan? Yang bilang tenang aja pasti Roh Kudus. Ya saya belajar gitu. Bukannya belajar sembuh sakit, belajar dengar suara Tuhan. Tuh ya, Tuhan tuh ajaib. Terus udah gitu, ya udah kalau nggak ke rumah sakit terus saya ngapain? Ada suara yang bilang, ke dapur ambil promak. Hah, promak? Kok promak udah mau mati gitu kan? Ya saya ikutin, saya ke dapur, Bapak Ibu merangkak sakit banget. Saya ambil promak, untung ada. Pas saya mau minum, ada yang bilang minum berat. Saya tanya lagi. Jadi saya belajar gitu, kalau kita mau melakukan firman, belajar deh dengar tuntunan Tuhan tuh step gitu. Ikutin Tuhan ngomong apa aja gitu loh. Tuhan minum promaknya berapa? 1 lembar sekalian, apa 1, apa 2? Sakit kan itu. Ada suara yang bilang 1. Ada suara yang bilang 2. Saya bingung, nih yang mana lagi suara Tuhan? Tunggu, siapa yang ngajarin gue minum promak 2? Ivan. Ya suami saya selalu bilang kalau minum promak 2 biar cepat sembuh gitu. Oh yang 2 tuh suami saya. Yang 1 berarti Tuhan. Saya belajar, jadi aneh ya, bukannya sembuh malah belajar dengar suara Tuhan kan. Saya ambil 1, hati saya bilang gini, 1 apa rasanya orang lu udah mau mati. Nah ini dia suara yang bukan Tuhan, yang suka mengintimidasi, yang suka bikin takut. Oh ini dia nih yang bikin orang pada mati kalau sakit karena dengerin lu, diam. Saya bilang sama musuh, saya udah minum promak. Saya naik lagi ke tempat tidur, saya tanya lagi, udah Tuhan udah minum promak, sekarang ngapain lagi? Tidur katanya. Hah tidur? Ada lagi suara yang bilang ke dokter goblok. Aduh yang mana lagi ini kan? Tidur apa ke dokter? Yang ke dokter bikin aku takut, yang tidur bikin aku tenang. Pas saya tidur ada suara yang bilang gini, dulu zaman orang sakit-sakit infeksi, itu orang-orang Kristen dikasih penisilin pada gak mau minum mati. Makanya bentar lagi lu mati, kata suara itu. Saya langsung tahu, bukan Roh Kudus lu nakut-nakutin gua. Gak, Tuhan bilang aku tidur, ada firman. Lalu aku tertidur seperti anak yang disapih oleh induknya. Wow tidur, pagi-pagi saya bangun Bapak Ibu. Tadi malam tuh apaan ya, drama ya gitu kan. Bener gak sih kok? Iya tempat tidur basah. Tunggu, ke kamar, ke dapur dulu, ada gak promak? Saya periksa tempat sampah, ada promak 1 bener saya minum. Berarti itu gak mimpi kan? Bener kan? Saya ingat kejadian itu ketika teman saya nanya, jantung lu gimana? Saya ingat kejadian itu, kayak Roh Kudus ngingetin. Terus dia bilang, malam itu jantung kamu saya ganti. Sampai hari ini saya gak pernah lagi kumat. Udah 20 tahun gak pernah kumat. So firman Tuhan gak pernah berdusta. Yang menyembuhkan saya adalah firman Tuhan. Yang saya pegang, saya percaya bahkan ketika saya ketakutan. Dan nanti Tuhan akan menuntun kita step by step, very specific, very unik. Seperti Tuhan nyembuhin orang gak pernah sama, ada yang pakai ludah, ada yang pakai tanah, ada yang pakai dicemplungin di air, ada yang pakai ditiup. We don't know his way. Yang saya alamin unik, tapi yang di Alkitab juga unik semua kan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ketika Anda berdoa untuk kesembuhan, jalanlah sama Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya kesaksian ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa Tuhan masih menyembuhkan sampai hari ini. Amin. Amin. Wah, berikan pujian kepada Allah kita sekali lagi untuk satu firman yang nyata. Amin. Saya ingin sekali lagi bahwa prinsipnya Allah lah yang menyembuhkan.
Yesus adalah penyembuh, namanya Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, Dia Allah yang memberikan kepada kita yang baik. Apakah saudara memerlukan jantung, memerlukan saraf-saraf yang baru, memerlukan kekuatan dari Allah? Minta pada hari ini. Dan kemudian yang saya percaya bahwa seperti tadi, Dia mengirim firman-Nya. Jangan mengizinkan suara-suara lain. Amin. Jangan mengizinkan suara-suara lain. Karena bukankah firman Tuhan mengatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi dan terang bagi? Pelita itu apa? Itu kalau zaman dulu kita, apa itu? Teplok ya. Lampu teplok tahu? Ya. Lampu teplok masih bagus. Tahu tuh yang namanya lepean. Lepean yang kemudian kita taruh di situ ada sumbu kayak lilin. Nah, firman Tuhan berkatakan itu adalah pelita. Berarti nggak bisa larinya kenceng-kenceng. Mesti satu tapak demi satu tapak. Firman yang spesifik dan Dia menuntun kita satu tapak demi satu tapak. Amin. Memerlukan proses, kita nggak boleh bandingkan. Oh, dia sembuhnya cepat. Oh, dia sembuhnya lama. Tapi dia sembuh. Dan saya percaya bahwa inilah waktunya di mana apapun yang sedang kita gumulkan di dalam sakit penyakit kita akan percaya Tuhan adalah Allah penyembuh. Amin. Mari biarkan dijadikan firman yang berbicara kepada kita pada hari ini. Saya mau kita boleh saudara untuk siapkan hati kita menyembah Tuhan saat ini. Dan biarkan hati kita dipersiapkan untuk Tuhan. Mari kita semua fokus kepada Yesus yang adalah kesembuhan kita. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Esra yang sudah Engkau kirim kepada kami. Itu firman yang real. Sebuah kesaksian perjalanan yang nyata. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang sangat spesifik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan terhadap orang-orang sakit. Selama Tuhan di muka bumi, Dia menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus tidak berubah. Saya percaya Dia tetap penyembuh. Amin. Untuk mereka yang percaya, untuk mereka yang tidak bimbang. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita hari ini yang sedang berdoa untuk penyakit, bukan cuma penyakit badan, mungkin penyakit pikiran, penyakit mental yang mengganggu kita. Mungkin ada di antara kita yang secara jiwa lelah sekali dan butuh kesembuhan. Mungkin tanda-tanda orang yang juga sakit mentalnya itu cepat marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak. Yesus mau menyembuhkan. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yesus Tuhan kita sangat baik, sangat berbelas kasihan kepada kita semua. Dia juga tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia tahu kalau kita ini fana. Saya sendiri disembuhkan bukan cuma satu kali, berkali-kali. Karena badan ini sangat fana. Tapi Tuhan setia, apapun penyakitnya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat Bapak Ibu, bisa tutup mata, tundukkan kepala, gak usah lihat kiri kanan. Masing-masing sama Tuhan, sebab kita semua butuh kesembuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan, kita akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita akan mengalami yang namanya diperbaharui kekuatan kita untuk maju lagi kepada level yang baru, kepada season musim yang baru bersama Tuhan.
buat Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk kesembuhan. Mungkin dokter bilang udah gak mungkin. Mungkin Anda sendiri berpikir udahlah mati juga masuk surga. Tapi saya mau ajak kita semua alami kuasa Tuhan. Karena apa yang ditulis di Alkitab itu buat kita alami, bukan buat kita baca. Mungkin Anda perlu mengalami supaya makin bangkit iman Anda. Dan ketika Tuhan menyembuhkan kita, kita juga akan menjadi saksi untuk menyembuhkan banyak orang di sekitar kita. Dan saya percaya gereja mestinya gak boleh berhenti untuk melakukan doa kesembuhan. Karena banyak orang sakit. Dan sekarang ini orang banyak kepahitan. Banyak nyimpen kesalahan orang lain. Jadi akhirnya jadi kanker. Jadi kista, jadi miom, jadi macam-macam di badan kita. Kita perlu Tuhan dan orang-orang itu perlu Tuhan. Makanya kita disembuhkan dulu supaya kita bisa bersaksi. Amen. Jangan cepat-cepat mati, Tuhan masih butuh kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita akan doa sama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Kau tetap sama. Belas kasihan-Mu terhadap orang sakit ketika Kau di bumi tidak akan pernah berubah. Belas kasihan yang sama ada di tempat ini sore ini. Dan buat Bapak Ibu teman-teman kami yang datang ke sini, mereka sedang berdoa di rumah mereka untuk kesembuhan. Yesus, Kau berkata, di mana ada 2-3 orang sepakat dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus, Kau yang berjanji bahwa kami murid-murid-Mu akan jalan di dunia ini disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Karena itu aku berdoa Bapa, di tempat ini, di persekutuan, di jemaat-Mu ini, kami katakan spirit of healing itu bangkit Tuhan. Kan banyak orang-orang sakit datang ke tempat ini dan disembuhkan. Banyak orang-orang yang sedang ketakutan di luar sana Tuhan, yang sedang putus asa menghadapi farmasi, menghadapi kedokteran. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tolong anak-anak-Mu di tempat ini untuk membawa orang-orang seperti itu ke sini Tuhan. Supaya didoakan, supaya mengalami kuasa Tuhan. Dan dunia ini akan terus melihat bahwa Yesus Tuhan kami adalah penyembuh. Yesus Tuhan kami adalah tabib yang ajaib. Yesus Tuhan kami itu dokter di segala dokter. Yesus Tuhan kami bisa menjamin 100% orang sembuh. Bahkan ketika farmasi menyerah, Tuhan tidak menyerah. Dan itu hanya terjadi ketika kami percaya. Bapa, aku berdoa, biar firman-Mu yang kami baca di buku, kami dengar di kebaktian, kami dengar mungkin 5 tahun lalu, 7 tahun lagi, Tuhan ingatkan Roh Kudus. Bangkitkan firman itu di dalam diri anak-anak-Mu. Bangkitkan spesifik buat setiap orang berbeda. Kok ingatkan mereka Roh Kudus, apa firman Tuhan yang mesti mereka pegang secara pribadi. Dan itu datang dari dalam Roh Kudus. Ingatkan anak-anak-Mu, apakah itu He sent His word and then He heals my disease. Apakah itu oleh bilur-bilurnya aku sembuh? Apakah itu firman-Mu menjadi kesembuhan bagi tubuhku? Ingatkan Tuhan. Begitu banyak kami sudah dengar khotbah. Dan aku katakan hari ini, firman Tuhan itu tidak mati tapi bangkit di dalam diri anak-anak-Mu Bapa. Dan firman itu bukan cuma dipikir, tapi mulai hari ini kami cerewet untuk mengatakannya Tuhan. Supaya kami gak cerewet ngomongin problem, tapi kami cerewet ngomongin firman. Dan aku percaya kalau mulut kami penuh dengan firman, maka firman itu bekerja di alam semesta ini dengan cara yang tidak bisa kami pikirkan. Firman itu berhasil melakukan apa yang harus dilakukannya. Sebab firman-Mu yang berkata bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah Bapa. Pasti berhasil untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa kami. Tuhan ingatkan anak-anak-Mu bahwa kami punya firman. Bahwa kami diberikan firman sehingga hidup kami menang Tuhan. Menang Tuhan. Dan aku berdoa segala penyakit yang mencoba untuk membuat anak-anak-Mu hidup kalah, dalam nama Yesus aku katakan, Kau sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu.
segala sakit penyakit, segala roh ketakutan, stres, gangguan pikiran, gangguan jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan sore hari ini kami menerima kemenangan. Bangkit gereja Tuhan, bangkit dan bercahayalah, sebab terang Tuhan telah terbit dan kemuliaannya nyata atasmu. Makasih Bapa, dan aku percaya Tuhan roh kesembuhan itu mengalir Tuhan. Kami semua Tuhan, seluruh badan kami yang lemah-lemah, yang mulai rusak, yang sedang letih, we receive your healing, O Lord. Kami terima kesembuhan. Angkat tangan Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, aku terima kesembuhan. Kaulah penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari kita nyanyikan di firman Tuhan ya, kita ucapkan dalam lagu. Biar Tuhan refresh kita semua. Relax. Healing, joy, peace, and power. Amin. Bapak Ibu nyanyikan lagu ini sebagai doamu kepada Tuhan Yesus. Mazmur 107 ayat 20. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan kau sembuhkanku. Kau berfirman kan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Penyembuhku. penyembuhku. Kau Tuhan pemulihku. Tuhan pulihku. Kau berfirman dan kau sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuh. You are the God that healeth thee. You are the God, Jesus. You are the Lord my healer. You are the Lord, my healer. You send your word and then you heal my disease. You send your words and you heal my disease. You are the Lord my healer. You are the Lord, my healer. Death healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Saudara-saudara, saya percaya bahwa pada saat ini kita akan terus melanjutkan untuk berdoa dan melihat kesembuhan itu secara total. Fully recover. Hari Minggu kemarin saya setelah selesai khotbah, ada seseorang datang menghampiri saya. Dan dia bilang, "Pak, masih ingat saya?" Saya bilang, "Oh iya, saya doain kamu bulan lalu ya." "Iya Pak." Dan dia datang pada waktu itu dan dokter mengatakan bahwa dia kena kanker di lambungnya, pencernaannya, dan sudah stadium 3. Dia harus dibawa pergi ke Singapura. Dari mulutnya tanda-tanda kanker pencernaan itu sangat keras sekali. Mulutnya, mohon maaf, bau sekali. Dan saya cuma berdoa dan mengatakan, "Tuhan, saya tidak perlu memperlihatkan apapun cara yang spektakuler karena bukan manusia yang menyembuhkan." Dan saya cuma bilang, "Pak, Yesus yang menyembuhkan kamu. Percaya kepada Yesus." Hari itu dia datang dan mengatakan, "Saya percaya Pak, ini adalah caranya saya kembali kepada Tuhan." Apakah Tuhan memberikan kita sakit penyakit? Jawabannya bukan. Tapi itu menjadi alarm untuk kita mendapat perhatian kembali kepada Tuhan.
Saya berdoa, dia pulang. Waktu kemarin dia datang dan dia bilang, Pak, saya sudah selesai operasi, setengah dari seluruh usus saya diambil. Tapi puji Tuhan, dalam 1 bulan saya mengalami recovery dan saya tidak harus mengalami kemoterapi seumur hidup. Hari ini saya tahu bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara,